Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pembelajaran 4. Ayo belajar. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Penampakan alam tersebut meliputi dataran rendah, dataran tinggi, pantai, laut, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan gunung. Dataran rendah adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi adalah daerah yang relatif datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pantai adalah berdekatan dengan laut, daerah yang berdekatan dengan laut. Kemudian sungai adalah aliran air yang mengalir di daratan. Sedang pegunungan adalah daratan bergunduk-gunduk besar, luas, memanjang, dan tinggi. Selanjutnya, ayo mengidentifikasi. Amatilah gambar berikut, kemudian berikan tanda centang atau tulis di buku tulis kalian manakah yang termasuk pada bentang alam atau kenampakan alam buatan. Selanjutnya, ayo memahami. Bentang alam Pulau Kalimantan secara umum. Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Brunei, Indonesia atau 2/3 dan Malaysia 1/3. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Pulau Kalimantan dikelilingi oleh Laut Cina Selatan di bagian barat dan utara barat, Laut Sulu di utara timur, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di timur, serta Laut Jawa dan Selat Karimata di bagian selatan. Gunung Kinabalu yang Gunung Kinabalu yang tingginya mencapai 4095 meter yang terletak di Sabah, Malaysia ialah lokasi tertinggi di Kalimantan. Selain itu, terdapat pula Gunung Palung, Gunung Lumut, dan Gunung Liang Pran. Sungai-sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas yang panjangnya mencapai 1143 km di Kalimantan Barat, Indonesia. Sungai Barito panjangnya 880 km di Kalimantan Tengah. Sungai Mahakam 980 km di Kalimantan Timur, sedang Sungai Rajang 562,5 km di Sarawak, Malaysia. Jalan Nasional Republik Indonesia di Kalimantan sepanjang 6075,97 km yang secara umum dengan kondisi mantap baru mencapai 77%. Selanjutnya, ayo cari tahu. Carilah informasi tentang bentang alam pulau-pulau di Indonesia sebagai berikut: Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi. Gunung, sungai, pantai, lembah, atau dataran rendah yang berada di pulau-pulau tersebut. Silakan cari tahu. Baiklah, kita lanjutkan tentang ayo belajar. Bentang alam wilayah Indonesia mempengaruhi iklim di Indonesia. Iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu dan tempat tertentu. Indonesia mengalami dua macam musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini akibat Indonesia memiliki iklim tropis. Saat sedang musim penghujan, hampir setiap hari turun hujan. Berdasarkan letak dan unsur-unsur iklim, di Indonesia dikenal 3 macam iklim.
yaitu iklim tropis, iklim musim, dan iklim laut. Selanjutnya, ayo menjawab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Sebutkan 2 musim yang dialami di Indonesia. 2. Kapan musim penghujan terjadi di Indonesia? 3. Kapan musim kemarau terjadi di Indonesia? 4. Jelaskan ciri-ciri iklim tropis. 5. Jelaskan ciri-ciri iklim laut. Selanjutnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indo-Malaya atau Indonesia Barat, yang wilayahnya meliputi Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali. Sedangkan karakteristik flora yang ada di Indo-Malaya atau Indonesia Barat, yang pertama adalah jenis merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit, jenis tumbuhan sagu sedikit, terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan Indo-Australian atau Indonesia Timur, wilayahnya meliputi Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sedangkan karakteristiknya, yang pertama memiliki jenis merantian yang sedikit, tidak memiliki rotan, terdapat hutan kayu putih, memiliki berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Provinsi Papua, memiliki banyak tumbuhan sagu, tidak terdapat jenis nangka. Dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak berjula 1, banteng, kerbau, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Berbagai macam ikan air tawar seperti besut juga terdapat di wilayah ini. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Fauna Indonesia tengah merupakan tipe peralihan atau Australasiatik. Wilayah fauna Indonesia tengah disebut sapi, monyet
terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan burung. Sedangkan berbagai jenis burung ada burung mandar, dewata, raja udang, langkong, dan kakak tuan. Kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal, dan berbagai jenis burung juga ditemui di wilayah ini. Di antaranya burung cendrawasih, burung nuri, raja udang, kasuari, yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sikap yang sesuai dengan sila pertama adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing, menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing, saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. Sikap yang sesuai dengan sila kedua, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, sila ketiga adalah cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik bangsa dan negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan merendahkan bangsa sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, serta menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sikap yang sesuai dengan sila keempat, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah, tidak memaksakan